Ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW dengan mantan pencuri, di mana ketika sang pencuri itu hendak mencari jalan taubatnya, ia malah mendapatkan seorang istri yang cantik jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencuri yang ingin memperbaiki dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian ikut menghadiri majelis Rasulullah yang diadakan di Masjid Nabawi. Saat itu, dia mendengar perkataan Nabi SAW yang bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Pencuri itu tidak memahami apa yang dimaksud Rasulullah. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimilikinya, sehingga pemahaman dirinya tidak sampai ke sana. Ketika selesai menghadiri majelis, pemuda pencuri pun merasa lapar. Kemudian, ia keluar dari masjid untuk mengatasi rasa laparnya. Ia pun berjalan di bawah gelapnya malam yang semakin larut, dengan memegang perutnya yang terus mengeluarkan suara gemuruh yang menandakan sedari tadi perut itu dalam keadaan kosong. Pemuda itu terus melangkah meski tapak kakinya terasa berat. Dan tibalah dia di suatu gang. Karena telah lama ia menjadi seorang pencuri, ia pun terbiasa melihat dalam keadaan gelap. Di gang itu, ia melihat suatu rumah yang pintunya agak terbuka. Dilihatnya bahwa pintu rumah itu tidak terkunci. Mulailah timbul perang di dalam hatinya. Dengan kesempatan yang muncul di depannya itu, terbesitlah pikiran apakah ia akan kembali mencuri demi memenuhi rasa lapar yang ia rasakan, ataukah ia memilih bertahan dan tidak lagi melakukan pencurian. Tidak, pikirnya. Ia merasa ini saatnya untuk membuktikan taubatnya, sehingga ia tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba, ada bisikan aneh di dalam dirinya. Jika kamu tidak mencuri di rumah itu, mungkin akan ada pencuri lain yang tidak seperti kamu, kemudian mencuri di rumah itu. Dia pun kemudian merenungkan dan berpikir. Maka ia memutuskan untuk memberitahu dan mengingatkan pemilik rumah, supaya mengunci pintu rumahnya, dan supaya pemilik rumah memeriksa kembali jika mungkin ada pintu-pintu lainnya yang belum dikunci, karena waktu sudah lewat tengah malam dan kemungkinan akan ada pencuri yang masuk ke rumahnya. Kemudian, pemuda itu pun mendekat ke rumah tersebut. Dan setelah sampai di depan pintu rumah itu, maka dia pun hendak memberi salam kepada tuan rumah. Namun ketika ia hendak mengucapkan salam, suara aneh tadi terdengar kembali di dalam pikirannya. "Wahai pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam rumah itu ada seorang pencuri, dan pintu itu terbuka karena pencuri yang masuk ke dalamnya? Bila engkau mengucapkan salam, pasti pencuri itu akan kaget dan bersembunyi. Alangkah baiknya apabila engkau masuk secara diam-diam, kemudian memergoki dan menangkap basah pencuri itu." Benar sekali, pikirnya. Maka masuklah ia ke dalam rumah itu dengan cara mengendap-endap tanpa suara. Karena keahliannya mencuri di masa lalu, dia pun dapat melakukannya dengan sangat mudah. Dan ternyata ruang di dalam rumah tersebut agak luas. Dilihatnya sekeliling, hingga di sana ia melihat sebuah meja yang penuh dengan makanan. Karena sebenarnya dia dalam keadaannya sangat lapar, maka terbesitlah kembali keinginan untuk mengambil makanan itu. Akan tetapi, karena kuatnya tekad pemuda itu untuk bertaubat, ia pun kembali sadar. "Tidak, aku tidak boleh dan tidak akan mencuri lagi," pikirnya. Kemudian, dengan sangat berhati-hati, ia pun masuk lebih dalam menyusuri rumah itu. Setelah dipastikan tidak ada siapapun di rumah itu, dia pun bersyukur. "Syukurlah," ucapnya. "Berarti tidak ada pencuri dan memang sang pemilik rumahlah yang telah lalai mengunci pintu. Sekarang, aku tinggal memberitahu kepada pemilik rumah ini mengenai kelalaiannya." Sebelum pemuda itu melakukan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara sayup dengkuran seorang yang tertidur di sudut ruang. Ternyata ada yang tidur. Mungkin itu sang pemilik rumah ini. Dan sepertinya ia adalah perempuan yang cantik. Tanpa dia sadari,
Ternyata kakinya secara perlahan melangkah dan mendekati tempat tidur perempuan itu. Perasaannya pun berkecamuk. Muncullah berbagai macam pikiran jahat dalam hatinya. Kecantikan perempuan itu dan tidak lengkapnya busana tidur yang menutup tubuh sang wanita mengakibatkan timbulnya hasrat buruk dalam diri pemuda itu. Begitu besar hasratnya sampai tidak sadar, tubuhnya pun mulai basah karena keringat dingin. Suasana malam yang sunyi pun semakin terasa keheningannya, seakan-akan dengan jelas ia bisa mendengar jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Hingga tak terasa, ia sudah duduk di samping tempat tidur perempuan itu. Batinnya pun berkecamuk lagi. Tidak boleh, aku tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Bukankah aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang lalu? Tidak. Maka segeralah ia memutar badannya untuk pergi menjauh dari kamar itu. Ia pun berpikir untuk mengetuk dan memberi salam dari luar rumah, untuk memberitahu pemilik rumah agar mengunci pintu rumahnya sebagaimana yang sebelumnya ia rencanakan. Dan ketika ia menuju pintu keluar, ia pun berjalan kembali melewati meja makan yang penuh dengan makanan. Si pencuri ini kembali teringat perutnya yang sangat lapar. Dan terdengarlah kembali suara aneh yang muncul dalam dirinya. Bagus, pemuda yang baik. Ringankah sekarang perasaanmu setelah kamu berhasil melawan hawa nafsumu? Timbullah rasa bangga dalam hati si pencuri ini karena telah dapat berbuat kebaikan. Suara itu pun kembali terdengar lagi. Sudahlah, sudah sepatutnya engkau mendapat hadiah dari tuan rumah atas niat baikmu itu. Coba ambil sedikit makanan di meja itu untuk sekedar mengganjal perutmu agar tidak timbul rasa dan keinginan mencuri lagi. Karena sangat lapar, sang pencuri pun hampir saja melakukan apa yang didengar dalam pikirannya itu. Namun segera ia tersadar, kemudian ia berucap, "Hai suara-suara dalam diriku, engkau dari tadi berbicara dan selalu memberi nasihat kepadaku. Tapi nasihatmu itu menjadikan aku sebagai seorang tamu tidak diundang, sehingga aku masuk ke rumah seorang wanita layaknya seorang pencuri seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Bila engkau adalah suatu kebenaran, tentu tidak akan memberi nasihat jelek seperti ini. Pastilah, engkau adalah setan yang mencoba untuk menjerumuskanku." Sesaat kemudian, pemuda itu pun tersadar kembali dan berucap, "Celakalah aku harus cepat keluar sebelum ada orang di luar yang melihat perbuatanku ini." Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian keluar dari rumah wanita tersebut. Ketika tiba di luar rumah, ia pun tak lupa mengetuk dengan keras pintu itu dan mengucapkan salam untuk membangunkan wanita pemilik rumah. Namun, karena keheningan malam, suaranya pun menjadi terdengar keras dan menakutkan. Ia menjadi khawatir akan suaranya yang seperti itu, sehingga ia pun segera meninggalkan tempat tersebut tanpa memastikan kembali apakah pemilik rumah telah mendengar salamnya atau tidak. Kemudian, ia pun kembali menuju masjid dengan perasaan gugup, namun merasa lega, karena tidak ada orang yang memergoki dia dan dia juga tidak melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Setelah sampai di masjid, ia kemudian melihat Nabi Muhammad SAW sedang berdiri sholat. Dan di sudut ruangan masjid, ada seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Di sana juga terdapat para sahabat lain dan kaum sufah yang sudah tidur. Malam pun semakin larut, dan hembusan angin malam terasa sangat dingin. Perutnya juga semakin terasa lapar. Si pencuri kemudian teringat kembali akan pengalaman yang baru dia alami tadi. Dia bersyukur atas pertolongan Allah yang telah menguatkan hatinya untuk tidak berbuat buruk. Lalu kemudian, ia pun berjalan menghampiri sudut ruang masjid, kemudian duduk mendekat sahabat yang sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk itu. Dengan sikap duduk termangu, ia mendengarkan sayup-sayup ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan sahabat itu. Semakin kuat dia mendengarkan bacaan suci itu, maka lupalah ia akan rasa laparnya. Semakin khusyuk dia mendengarkan dan menghayati bacaan ayat-ayat suci itu, maka semakin tenggelamlah ia dalam renungannya. Hingga tiba-tiba tersentaklah ia karena bacaan itu dihentikan, yang berganti dengan jawaban salam. Sahabat yang membaca Quran tersebut tengah menjawab salam dari seorang wanita dan seorang tua yang masuk ke dalam masjid. Ternyata, ketika diperhatikan, itu adalah wajah wanita pemilik rumah yang sempat ia masuki sebelumnya. Si pencuri pun menjadi gelisah
Apakah tadi ketika ia berada di ruangan rumah itu, sang wanita tersebut pura-pura tertidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang secara diam-diam melihat dia masuk rumah itu? Aduh, celakalah aku. Celaka, pikir pemuda tersebut. Tubuhnya menjadi gemetar. Ia seakan tidak mampu menggerakkan lagi anggota tubuhnya untuk bersembunyi ataupun pergi meninggalkan masjid. Kemudian, tampak olehnya bahwa sahabatnya tadi sedang membaca Al-Quran hendak tidur. Si pencuri ini melihat kembali kepada kedua orang yang datang itu, yang ternyata mereka sudah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ia pun semakin kaget dan bingung saat tiba-tiba terdengar suara Nabi Muhammad SAW memanggilnya. "Hai Fulan, kemarilah." Dengan perlahan dan perasaan yang tak karuan, ia perlahan mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Saat ia mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, pemuda itu masih mendengar bahwa seorang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kata perempuan itu, "Benar ya Rasulullah, tadi saya sangat takut pada saat saya bermimpi bahwa rumah saya telah kemasukan orang yang akan mencuri. Dalam mimpi tersebut, si pencuri mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi saja. Namun ketika saya melihat sekeliling rumah, ternyata pintu rumah saya terlihat terbuka sebagaimana ada dalam mimpi saya. Kemudian ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saja saya menuju rumah paman saya ini untuk meminta dicarikan suami untuk saya, agar kejadian yang ada dalam mimpi saya tidak terjadi, karena adanya seorang suami yang akan melindungi saya. Paman saya kemudian mengajak saya menemui engkau ya Rasulullah, agar engkau dapat memilihkan calon suami untuk saya." Nabi SAW memandang kepada si pemuda mantan pencuri itu. Beliau kemudian berkata, "Wahai Fulan, karena saat ini tidak ada lagi laki-laki yang bangun kecuali engkau, maka saat ini aku tawarkan padamu perempuan ini. Maukah engkau menjadi suaminya?" Si pemuda ini sangat terkejut. Dengan segera ia kemudian mengangguk. Setelah sholat subuh berlangsung, Nabi SAW kemudian mengumumkan pernikahan antara si pemuda dengan wanita itu, serta meminta para sahabat untuk mengumpulkan sedikit dana guna mengadakan pernikahan dan juga sebagai pembayaran mas kawin bagi si pemuda itu. Setelah pernikahannya usai, barulah pemuda itu mengerti akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW dengan mantan pencuri yang telah meninggalkan sesuatu yang haram sehingga ia memperolehnya dengan cara yang halal. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun kisah di atas. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.